Shalom, selamat pagi anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan. Saya berharap saat saya menjumpai kalian, seluruhnya kalian ada dalam perlindungan Tuhan. Keadaan kalian boleh sehat semua bersama keluarga. Dan saya tetap berdoa bahwa kiranya Tuhan boleh mengendalikan wabah ini dan menghilangkannya dari negeri Indonesia dan juga dari seluruh dunia ini, sehingga kita boleh kembali seperti sedia kala, kita merasa lebih tenang untuk beraktivitas lebih lagi, dan biarlah kita juga tetap sukacita, tenang untuk menghadapi ini semua, karena kita sebagai orang Kristen tetap punya pengharapan yang besar bahwa Allah kita adalah Allah yang ajaib, Allah yang mengendalikan segala sesuatu dan indah pada waktunya. Amin. Kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita. Ini adalah bagian-bagian terakhir dari proses pembelajaran kita. Itu sebabnya kita persiapkan hati kita. Mari sama-sama kita mengawalinya dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala pemberkatan Tuhan bagi kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Doa kami, biarlah Tuhan kami ada dalam keadaan yang sehat, tanpa kurang satu apapun. Seluruh keluarga kami terlindungi oleh kuasa Tuhan. Bapa dalam surga, dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya Engkau mengaruniakan segala hikmat atas kami, sehingga dalam proses pembelajaran ini kami memperoleh wawasan, pemahaman yang benar tentang rencana dan kehendak Tuhan atas hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan memberikan pengajaran ini, tuntun, pimpin, kuasai, dan biarlah Allah menguduskan, mengampuni segala kesalahan dan dosa hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Dari awal sampai akhir proses pembelajaran ini kami menyerahkannya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah sampai pada Allah menghendaki pertobatan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai respons kita terhadap pembaharuan yang Tuhan nyatakan atas hidup kita. Dan dari proses pertobatan itu sendiri muncullah 7 sikap yang minggu kemarin sudah kita bahas. Sehingga pada akhirnya kita memahami tentang pertobatan sejati itu, yaitu mengizinkan kasih Allah membaharui kehidupan kita dan meyakini bahwa Allah menerima kita di dalam Kristus Yesus untuk hidup kita mengalami suatu pembaharuan yang dikerjakan melalui kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, kita sudah sampai pada hal tersebut, dan hari ini kita mau belajar tentang bahwa Allah itu sendiri juga menghendaki pembaharuan dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, mau gak kita dibaharui? Saya percaya semua kita pengen sesuatu yang baru. Handphone yang sudah jadul, kita serasanya pengen yang baru. Ada seri terbaru dari merek tertentu, pengen punya. Ya, pengen punya. Tapi saat Allah ingin membaharui kita, kitanya yang kadang kita nggak mau. Padahal pembaharuan dalam hidup manusia itu merupakan kehendak Allah. Nah, oleh sebab itu Allah dalam proses pembaharuannya terhadap kita, Dia sudah menempatkan kita
sebagai pribadi yang utuh. Jadi Allah memahami benar bahwa kita harus ada pada tempat di mana pribadi kita yang utuh penuh itu siap untuk dibaharui. Nah, ini yang jadi persoalan besar. Kadangkala kita terlalu nikmat, terlalu merasa nyaman dengan keadaan kita yang sekarang, sekalipun kadangkala perbuatan kita yang sekarang, keadaan kita yang sekarang, itu seringkali bersinggungan dengan dosa, bersinggungan dengan pelanggaran. Ini sama-sama kita mau pelajari, kita mau pahami dengan baik. Ketika seseorang bertobat, ketika seseorang benar-benar menyatakan dirinya untuk mau menerima status yang baru di hadapan Tuhan, maka hasilnya adalah yang pertama, Roma pasal 5 ayat 1. Roma pasal 5 ayat 1, saya baca buat kita semua. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya begini, bahwa pertobatan kita adalah suatu proses pembaharuan Tuhan dalam hidup kita, di mana kita sebagai manusia berdosa itu diperdamaikan dengan Allah. Karena dosa kita berseteru dengan Allah, tetapi dosa itu diampuni, dosa itu ditebus melalui darah Kristus. Maka karena dosa itu telah ditebus, posisi kita sebagai orang berdosa artinya sudah diperdamaikan oleh Allah dengan Allah sendiri. Gitu. Allah tidak lagi menganggap keberdosaan kita. Allah tidak lagi memandang bahwa kita sebagai manusia yang berdosa. Allah memandang kita sebagai manusia yang dibenarkan melalui kematian Kristus. Itulah hasil pembaharuan yang pertama. Hasil pembaharuan yang kedua, itu Roma pasal 3 ayat 24. Di sana dibilang begini, Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita sebagai orang percaya yang asal muasalnya adalah orang berdosa, maka dosa kita diampuni, kita dianggap benar. Karena apa? Karena penebusan Kristus Yesus. Itu sebabnya mari sama-sama kita memahami dan kita harus patut bersyukur dengan keberadaan kita sekarang. Jangan lagi kita merasa sombong. Jangan lagi kita merasa angkuh. Dulu kita manusia berdosa, tapi Alkitab bilang melalui pengorbanan Kristus dosa kita diampuni dan kita dianggap sebagai orang yang benar. Hal yang ketiga, dalam Ibrani 9 ayat 14, itu di sana disampaikan bahwa kehidupan kita yang tadinya sebagai orang berdosa, melalui pengorbanan Kristus, melalui darah Kristus,
maka kehidupan kita disucikan, dikuduskan. Dalam pemahaman asli Alkitab, itu kata dikuduskan itu memakai kata dasar kados. Saya pernah ungkapkan ini waktu kita ada pertemuan tempo hari. Kados, tulisannya kadosi. Apa arti kados? Kados ini kita dihususkan, dipisahkan, dispesialkan. Itu. Bayangkan kita yang tadinya orang berdosa, tapi mendapat tempat yang khusus, mendapat tempat yang spesial. Kita mendapatkan tempat tersendiri di hatinya Tuhan. Ini bukan perkara gampang. Itu sebabnya kita patut bersyukur dengan keberadaan kita sekarang. Sadari, pahami benar bahwa kita sudah disucikan, telah dikuduskan oleh darah Kristus. Yang keempat, dalam Galatia pasalnya yang keempat, ayat 4 sampai yang kelima. Mari sama-sama kita lihat ke sana. Galatia pasalnya yang keempat, ayat 4 sampai ayat yang kelima bilang begini. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Ada posisi, ada penempatan yang luar biasa Allah berikan bagi setiap kita orang berdosa. Kita menjadi anak-anaknya Allah. Kita menjadi anak-anak Tuhan. Ini tempat yang spesial. Ini status yang spesial. Itu sebabnya ayo sama-sama jangan pernah kita abai terhadap status kita. Bukan main-main. Status kita orang percaya adalah anak-anaknya Tuhan, anak-anaknya Allah. Jangan pernah permalukan Allah kita. Saya percaya di sini kalian sebagai anak-anak dari orang tuamu, kalian tidak akan pernah mau mempermalukan orang tuamu, nama baik orang tuamu, karena kelakuanmu yang jahat. Karena kelakuanmu yang gak benar, karena kelakuanmu yang aneh-aneh, ya kan? Tolonglah, saya sebagai gurumu, saya mohon, ayo, jangan pernah mempermalukan nama baik orang tuamu, apalagi nama Tuhan Allahmu. Ya. Sadar nggak sadar nih ya, sadar nggak sadar nih. Kita orang Kristen seringkali mempermalukan nama Tuhan. Kenapa? Kita orang Kristen tapi jarang ke gereja. Terlambat ke gereja. Malu. Datang cewek-cewek, coba lihat kalau sekarang ibadah-ibadah pemuda remaja. Dandanannya Yang cewek datang ke gereja, roknya mini. Ya Bu, yang sopan gitu loh menghadap Tuhan. Yang cowok kadang pakai jeans, tapi ada yang robek. Di lututnya lah kadang, walaupun cuma sedikit. Ya kan? Kadang di belakang lututnya sengaja robek. Aneh-aneh aja gitu. Ya. Pakai kaos oblong. Coba kalau kau datang masuk pakai kaos oblong jam sekolah, apa nggak diusir dong? Ini menghadap Tuhan loh.
Ya. Ini menghadap Tuhan. Kita sedang menghadap kepada Bapa kita yang luar biasa, kepada Allah kita. Ya Bu, jangan nyeleneh gitu. Tahu nyeleneh ya? Nganggap remeh. Seolah-olah Tuhanmu itu receh kau taruh. Ya. Ayo, kita ini anak-anak Tuhan. Jangan pernah mempermalukan Tuhan karena tingkah laku kita yang gak benar. Ya. Yang kelima, setelah kita dibaharui melalui penebusan Kristus, Ibrani pasal 9 ayat 15 di sana berkata dengan jelas bahwa kita memperoleh jaminan keselamatan. Dengan kata lain, kita memperoleh jaminan kehidupan yang kekal, dan itu sifatnya adalah suatu kepastian. Yohanes pasal 3 ayat 16 bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ayo sama-sama anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan. Jangan pernah ragu lagi keberadaanmu. Begitu luar biasa. Oleh sebab itu, saat Allah menghendaki hidupmu diperbaharui, langkah awal yang harus kau ambil adalah mengambil keputusan untuk engkau mau dibaharui. Ini langkah awal. Mau dulu. Gitu. Allah juga akan mau memperbaharui hidupmu kalau kau sendiri gak mau. Gitu. Masih banyak manusia lain yang bisa Tuhan perbaharui hidupnya. Gak cuman kamu. Gitu. Jadi saya berharap anak-anakku yang terkasih, kalian adalah anak-anak Tuhan yang mau menyerahkan diri secara total untuk Tuhan baharui melalui pengorbanan Kristus, melalui penebusan. Oleh sebab itu, responmu harusnya adalah respon yang baik. Respon yang seperti apa? Respon yang menyerahkan diri dan mengambil keputusan untuk bertobat. Ini memang gak gampang mengambil keputusan itu. Apalagi kita sudah ada di zona yang nyaman. Ya. Kita ada pada zona yang nyaman, biasanya kita sulit untuk merubah posisi kita, karena sudah nyaman toh. Kalau sudah nyaman mau ngapain lagi, ya kan? Kita harus berani mengambil risiko. Kita harus berani mengambil sebuah tantangan. Kenapa? Karena di depan tantangan itu, hidup kita jauh lebih baik, hidup kita jauh lebih indah, hidup kita jauh bermanfaat bagi banyak orang. Nah, itu sebabnya apa yang Tuhan mau perbaharui dalam hidup kita pada langkah awal. Yang pertama yang Allah mau perbaharui adalah hati kita. Ayo sama-sama kita mau belajar. Tundukkan diri kita. Rendahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan mau perbaharui hati kita. Karena itu yang paling mendasar. Allah mau memperbaharui hati nurani kita. Dari hati kita yang jahat, mengubahkan kita menjadi hati yang baik. Contoh, apa yang kurang keras kepalanya bangsa Israel? Kenapa mereka tegar tengkuk? Karena hatinya yang keras. Makanya dalam Ulangan pasal yang ke-10 ayat 16 dibilang di sana, sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Itu. Kadangkala kita berpikir sunat jasmani itu lebih besar harganya ketimbang sunat hati. Salah. Sunat hati adalah yang paling mendasar dari
perubahan hidup kita. Saya pengen, ayo, ada manfaatnya untuk sunat secara jasmani kulit katan kita. Iya, ada manfaatnya. Tapi nggak lebih bermanfaat jika kita tidak sunat hati. Hati kita tidak diperbaharui. Mari sama-sama kita belajar. Tundukkan kehidupan kita, tundukkan hati kita kepada Allah. Supaya Allah membaharui hati kita. Supaya kita menjadi sebuah ciptaan yang baru. 2 Korintus pasal 5. Ayo sama-sama coba kita lihat ke sana. 2 Korintus pasalnya yang ke-5. Akan saya bacakan buat kita semua ayat yang ke-17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saat kita ada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Kita adalah sosok baru. Yang mana dibaharuinya? Hati kita yang dibaharui. Makanya jangan pernah punya hati yang busuk. Tulus-tulus saja, pasti Tuhan berkati kau. Hati yang mau memberi, hati yang mau menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ayo, saya percaya engkau akan Tuhan berkati dengan luar biasa. Saat engkau mau belajar menundukkan hatimu kepada Tuhan. Itu. Belajar. Saya juga sampai sekarang masih belajar kok. Supaya terus Tuhan perbaharui saya dari sehari ke sehari. Itu. Supaya hati saya boleh tetap baru. Ya. Makanya ada satu pujian yang betul-betul menyentuh hati saya, walaupun hanya sepotong ya. Saya nyanyikan begini. Beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Kira-kira seperti itu pujiannya. Beriku hati baru. Saat ini saya mengajak kita semua, ayo tanggalkan egomu. Belajar untuk coba berani melepaskan diri dari zona nyamanmu, yang kadangkala zona nyamanmu itu selalu bersinggungan dengan dosa. Allah mau menjamah hatimu hari ini. Allah mau memperbaharui hatimu hari ini. Dia yang menghendaki itu. Jangan pernah tegar tengkuk. Jangan pernah engkau keras kepala. Ayo, saya mengajak kita semua. Saya sengaja pelan di sini karena saya ingin dari proses pembelajaran ini, kedepannya saya akan melihat bagaimana anak-anak rohani saya, anak-anak didik saya di SMA Kemurnian 2 adalah anak-anak yang sungguh mengalami suatu proses pembaharuan yang dari Tuhan. Di mana dasarnya yang pertama kali harus dibaharui adalah hati nurani kita. Saya pengen setelah proses pembelajaran ini kalian merenungkan.
Seberapa kalian gak peduli dengan keadaan hatimu, dengan keadaan sekitarmu? Itu berasal dari hati nuranimu. Jika engkau gak peduli dengan lingkunganmu, engkau gak peduli dengan dirimu sendiri, engkau gak peduli dengan saudaramu, itu berasal dari hatimu. Dan saya mau ingatkan, saya mau sampaikan, hatimu perlu dibaharui. Jangan keraskan hatimu. Biarkan Yesus jamah hatimu, dan Dia memperbaharui step by step. Dan engkau menjadi ciptaan yang baru. Pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Masih ada materi berikutnya. Ada kurang lebih 3 bagian lagi yang harus saya sampaikan kepada kalian. Dan biarlah ini akan berkelanjutan sampai pada akhirnya kita akan masuk dalam ulangan harian yang kedua. Tetaplah berdoa, tetap ada di rumah, tetaplah bersuka cita, jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Segala sesuatu di muka bumi ini ada dalam kendalinya Tuhan, ada dalam penguasaannya Tuhan. Oleh sebab itu, saya percaya dalam waktu dekat, waktunya Tuhan, Dia akan memulihkan keadaan ini. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita akhiri proses pembelajaran ini dengan bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa dalam surga, Allah kami yang hidup di dalam Kristus Yesus yang telah memperbaharui hidup kami. Terima kasih buat proses pembelajaran ini. Memberkati anak-anak kami di SMA Kemurnian 2, terlebih khusus yang menerima proses pembelajaran ini. Roh Kudus jamah hati mereka. Oh Tuhan Yesus, jamahlah hati mereka masing-masing, baharui hati mereka. Kiranya saat kami berjumpa kembali dalam tatap muka nanti, hamba-Mu boleh melihat jiwa-jiwa yang baru, jiwa-jiwa yang telah diperbaharui oleh Tuhan, karena hatinya telah disentuh oleh kuasa Roh Kudus. Doa hamba-Mu bagi setiap orang tua mereka, berkati usaha pekerjaan, rumah tangga mereka, jagai, lindungi dan berikan kesehatan ya Bapa. Seluruh anak-anak kami di SMA Kemurnian 2, terlebih khusus setiap anak-anak Tuhan, lindungi mereka Tuhan, berkati, cukupkan setiap keperluan mereka. Kami berdoa Tuhan, Engkau juga menjagai para dokter, para perawat, semua tim medis yang terlibat, obat-obatan, semuanya Tuhan, transportasi Tuhan lindungi, jagai mereka. Allah sendiri turut campur tangan, menjagai, melindungi setiap mereka, dan mereka boleh menjadi sehat. Izinkan Tuhan yang sudah positif COVID-19, izinkan mereka sembuh Tuhan. Izinkan Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semakin hari semakin sedikit yang terjangkit, semakin sedikit yang positif, semakin banyak yang sembuh, semakin berkurang yang meninggal Tuhan. Semakin sedikit yang PDP, semakin sedikit yang ODP, karena Tuhan sudah pulihkan bangsa kami, negeri kami. Kami serahkan juga seluruh negara-negara yang lain Tuhan yang menghadapi hal yang sama. Kami tidak pernah tahu Tuhan asal muasal ini, tetapi kami percaya saat kami menyerahkan keberadaan ini ke dalam tangan kuasa Allah, maka Engkau akan bertindak dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati Yayasan Kemurnian, memberkati pimpinan-pimpinan setiap unit, para guru, staf, dan lain sebagainya Tuhan. Memberkati. Terlebih khusus menjelang akhir tahun ini, beri kami masing-masing hikmat. Beri juga Tuhan jalan keluar untuk penanganan ini semua. Terlebih khusus untuk penerimaan siswa baru, Allah yang turut campur tangan. Kiranya dalam tahun ajaran baru kami boleh bertatap muka kembali Tuhan. Ini kerinduan hamba-Mu Bapa. Oh Tuhan, tolong kami. Tolonglah pemerintahan bangsa kami.
kami, sehingga dapat penuh dengan hikmat Tuhan menangani ini semua. Tuhan, jamah setiap hati rakyat Indonesia, supaya mereka mampu juga menguasai, mengendalikan diri mereka. Sejahterakan bangsa kami Tuhan, dalam kami melalui wabah ini, masa-masa yang sulit ini. Mampukan, kuatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah akhir proses pembelajaran kami saat ini. Kami mengucap syukur dan menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Allah Gembala kami yang hidup. Haleluya. Amin.